Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfana bin Karima, NPM 22012010413. Saya akan menjelaskan hasil data statistik yang saya peroleh dari skripsi yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Studi kasus pada PT Lipan Finance Indonesia, cabang Jakarta. Saya mengambil data tersebut 30 responden dari total 100 responden yang kemudian dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam SPSS. Lalu dilanjutkan dengan uji validitas dan juga uji reliabilitasnya. Yang pertama kita uji validitas. Kita masuk pada bagian analis. Lalu kita masuk pada bagian correlate dan memilih bivariate, yang kemudian memasukkan variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan juga variabel Y. Setelah semua variabel dimasukkan, lalu kita tekan OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian variabel X1 menunjukkan valid atau saling berkorelasi, karena pada data tersebut nilainya menunjukkan di atas 0,3 atau nilai di atas rata-rata yang ditetapkan. Selanjutnya variabel X2. Variabel X2 juga menunjukkan valid atau saling berkorelasi, karena pada data tersebut nilai semuanya menunjukkan di atas 0,3 atau nilai di atas rata-rata yang ditetapkan. Selanjutnya variabel X3. Variabel X3 juga menunjukkan data tersebut nilainya di atas 0,3 atau nilai di atas rata-rata yang ditetapkan. Selanjutnya variabel Y. Variabel Y juga menunjukkan valid atau saling berkorelasi, karena pada data tersebut semuanya menunjukkan nilainya di atas 0,3 atau nilai di atas rata-rata yang ditetapkan. Selanjutnya kita masuk pada bagian uji reliabilitasnya, yang kemudian kita masuk pada bagian analis, lalu kita pilih scale, lalu kita pilih reliability analysis, yang kemudian kita memasukkan variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan juga variabel Y. Dan jangan lupa kita memasukkan scalable agar tidak tercampur. Setelah kita memasukkan per variabel, lalu kita tekan OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian uji reliabilitas ini, pada X1 menunjukkan Cronbach's alpha-nya mendapatkan 0,9. Lalu untuk X2-nya mendapatkan Cronbach alpha-nya 0,9 juga. Variabel X3-nya mendapatkan Cronbach alpha-nya 0,9. Lalu untuk variabel Y-nya mendapatkan 0,3, yang dimana berdasarkan materi dan juga tutorial yang diberikan, dikatakan reliabilitas jika hasil Cronbach alpha-nya di atas 0,7 atau di atas nilai rata-rata yang ditetapkan. Selanjutnya kita masuk pada bagian uji normalitas dan uji multikolinialitas. Untuk bagian ini langsung saja kita masuk pada bagian analis, lalu kita pilih regression dan linear. Setelah itu kita memasukkan total variabel X1, variabel X2, dan juga variabel X3 ke independent seperti ini. Untuk variabel Y kita masukkan ke dependence. Lalu kita pilih statistik dan tentang Durbin-Watson-nya. Setelah itu continue.
Lalu untuk mengetahui uji normalitas, kita klik plot untuk mengetahui residualnya. Lalu kita memasukkan ZPRED sebagai variabel X dan SRESID sebagai variabel Y. Lalu kita centang histogram dan normal, lalu continue. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, hasil uji normalitas residual pada model regresi pertama dari output histogram, di mana terlihat nilai residual 1,04E15, yang artinya sangat kecil dan mendekati 0. Artinya, rata-rata kesalahan prediksi model ini hampir 0. Kemudian selanjutnya standar residualnya 0,947 dengan jumlah sampel sebanyak 30. Kemudian kita perhatikan batang-batang data menyebar simetris dengan puncak di tengah sehingga garis berbentuk lonjong. Jadi bisa dikatakan normal apabila model regresi kita sudah memenuhi asumsi normalitas di mana salah satu syarat penting dalam analisis regresi dengan terpenuhinya asumsi ini. Hasil uji T dan uji F bisa dipercaya dengan model regresinya layak digunakan dalam analisis maupun prediksi. Selanjutnya, normal p-plot, di mana garis plot menunjukkan regresi normal yang ideal, di mana titik biru menyebar pada garis. Dan titik-titik pada scatter plot juga menyebar rata. Seperti ini. Selanjutnya, kita lihat pada tabel summary bagian Durbin-Watson dikatakan tidak memiliki autokorelasi jika hasil Durbin-Watsonnya di antara variabel 2 dan variabel 3. Selanjutnya kita masuk step 3, regresi berganda. Pada bagian model summary ini kita perhatikan di R-square. Terlihat bahwa nilai dari R-square ini 0,70 yang menjelaskan variabel dependen atau Y sama dengan 30%, sisanya bisa saja dipengaruhi variabel lain. Untuk uji F, ANOVA dikatakan berpengaruh secara simultan jika SIG-nya berada di bawah 0,05. Sedangkan uji T dilihat dari SIG-nya secara masing-masing item, jika di bawah 0,05 berpengaruh secara simultan. Jika di atas 0,05 tidak berpengaruh pada variabel Y. Selanjutnya, uji dominan koefisien terlihat dari nilai B yang unstandardized dikatakan berpengaruh paling dominan dilihat dari koefisien B yang paling terbesar adalah 0,255 atau variabel budaya organisasi. Kesimpulannya, persamaan regresi diambil dari data koefisien Y. Dari persamaan tersebut terlihat semua variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel Y. Variabel yang paling berpengaruh adalah budaya organisasi, variabel X2, karena memiliki koefisien terbesar, yaitu 0,255. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.